Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Asnawir SPD, salah satu guru di SMP Negeri 26 Pulian Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, angkatan batch 4, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 210012593337. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada SMP Negeri 26 Pulian Timur kelas 7 dengan materi mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan dengan pendekatan problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Oke. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, silakan cek kerapiannya dulu, pakaiannya dan sebabnya sebagai ini. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari kita berdoa dan doa dipimpin oleh dari akan doa. Duduk siap. Berdoa dimulai. Dalam diri Rasulullah terdapat di badan yang baik. Nah, selanjutnya kita masuk gaya aktivitas dulu. Ada yang tidak hadir pada pagi ini? Yang pertama kita lakukan. Hadir Pak. Vicky Amelia. Hadir Pak. Tiara. Hadir Pak. Nurul Tika Resti. Hadir Pak. Indri. Hadir Pak. Vicky Aprilia. Pak. Mona Lisa. Hadir Pak. Nurul Hawa. Hadir Pak. Naya. Hadir Pak. Faizal. Hadir. Akbar. Hadir. Arif Al-Zahra. Hadir Pak. Nasriana. Hadir Pak. Usman. Fahdir. Hadir Pak. Suci. Hadir Pak. Leni Novianti. Muhammad Adam. Alfa. Ya, Muhammad Adam ya tidak hadir. Oke. Untuk kita mengingat jiwa nasionalisme kita atau mengingat pada para pahlawan, karena kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri.
feedback kembali materi sebelumnya yang minggu lalu. Apa judul materi sebelumnya yang minggu lalu? Saya Pak. Ya, silakan. Alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta sebagai tanda Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. seperti apa itu? Ada yang bisa gambarkan? Ada yang bisa gambarkan? Angkat tangan yang bisa gambarkan. Kasih contohnya. Saya. Ya. Alam semesta merupakan ciptaan makhluk yang teratur sesuai dengan kehendak dan kekuasaan. Kita refresh otak dulu supaya lebih fokus. Silakan berdiri. Kita refresh dulu. Ya, coba breathing. Oke, itu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, itu baru fokus. Nah, silakan duduk kembali. Nah, oke. Kita membaca surat pendek, surat Nas. Ya. Nah, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke. Nah, kita langsung pada materi. Materi kita pada hari ini adalah bab 7, kata kemarin itu bab 6 sudah selesai. Kita masuk pada bab 7 tentang mengenai mawas diri dalam dan introspeksi diri dalam menjalani kehidupan. Dalam hal ini dikaitkan dengan iman kepada malaikat. Kemudian tujuan pembelajaran kita yakni yang pertama adalah memahami pengertian mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, memahami makna iman kepada malaikat dan dalilnya dari cara mengimaninya. Yang ketiga, memahami perbedaan malaikat, jin dan manusia. Yang keempat, memahami nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang kelima, memahami hikmah iman kepada malaikat dan penerapan dalam kehidupan. Kemudian pertanyaannya, ada yang bisa memberikan contoh apa itu mawas diri? Memperbaiki diri. Nah, memperbaiki diri, yang lain tidak ada. Nah, kalau seperti keterangan di atas, pengertian mawas diri sikap meninjau kembali hati nurani untuk melihat kebenaran, kesalahan atau tanggung jawab atas tindakan yang telah kita lakukan. Ini juga diartikan sebagai kemampuan memilah rasa diri dan orang lain untuk meningkatkan empati. Jadi intinya mawas diri itu adalah rasa ingin, rasa empati. Ini apa? Saya bisa menunjukkan gambarannya. Introspeksi diri intinya adalah proses pengamatan mendalam terhadap diri sendiri, mencakup pikiran, perasaan, ingatan untuk memahami pola perilaku. Ini membantu individu mengenali reaksi yang mungkin tidak disadari sebelumnya. Yang intinya itu introspeksi diri sesuatu yang terjadi, yang sebelumnya yang pernah kita alami. Apa contohnya? Misalnya kalian selalu mendapatkan nilai terendah. Nilai terendah. Setelah introspeksi diri, kalian ingin ada keinginan untuk memperbaiki. Karena introspeksi diri memperbaiki. Mudah-mudahan memperbaiki saya akan lebih tinggi nilai. Nah, itu. Jadi contoh ke kemudian
terkait penjelasan dalam menjalani hidup ada 5. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran diri, kemudian memperbaiki diri, kemudian mengelola emosi, kemudian yang keempat mengambil keputusan, kelima hubungan sosial. Nah, yang pertama meningkatkan kesadaran diri itu lebih contoh kepada diri kita, potensi diri kita, apakah mampu atau tidak, tergantung kita. Nah, kalau memperbaiki diri, mendorong perbaikan dan mendorong kesalahan. Nah, ini yang saya jelaskan tadi di awal. Kemudian mengelola emosi. Nah, ini mengelola emosi, meningkatkan kecerdasan emosional yang pernah mengatasi tantangan atau mempermudah mengatasi tantangan hidup. Nah, ini emosionalnya kita yang kita berbeda-beda, jangan kemana-mana itu dihilangkan semua itu. Mengambil keputusan. Nah, ini keputusan dari diri kita. Apakah kita yang menjadi melakukan hal yang baik atau hal yang buruk. Kemudian hubungan sosial, meningkatkan kualitas interaksi dengan orang lain karena lebih memahami diri dan orang lain. Ini juga yang paling penting. Kalau ada teman sering kita bully, ya boleh kita bully teman kita menjaga hubungan sosial. Ya, mungkin dari bajunya kita bully atau menceritakan kejelekannya. Ada yang seperti itu? Tidak. Ada yang seperti itu? Tidak. Jangan ya. Kemudian selanjutnya adalah simak dan renungkan video berikut. Jadi sebentar saya perlihatkan video. Kalian bisa, saya bisa tanggapannya. Yang mana kategori dikategorikan mau sendiri. Gambarkan saja ini antara bapak dan ibu dan anak. Jadi saya minta penilaiannya kalian. Ya. Bapak. Oke. Perhatikan. Ayo udah siapin seragamnya ya. Tapi yang ini bukan yang itu yang warna hitam.
yang mana mewakili, yang mana yang introspeksi diri? Bapak dan anak. Yang mana? Yang mana mewakili, yang mana yang introspeksi diri? Ada yang bisa? Sebut saja. Bapak mewakili yang mana? Bapak atau anak? Anak. Hah? Bapak. Siapa yang jawab bapak? Saya. Bapak. Introspeksi diri? Anak. Mawas diri? Bapak. Kenapa dikategorikan mawas diri? Karena pertama, dia sadar bahwa dia tidak bisa menjadi seorang Ibu. karena ini tidak ada ibunya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak ini introspeksi diri. Dia belajar. Kenapa saya kasih begitu, Bapak? Nah, padahal tidak ada di ibunya. Misalnya, tidak ada ibu. Kenapa dia harus begitu? Introspeksi, akhirnya dia sadar dan tetap mengikuti arahan dari Bapak. Nah, itu hikmah dari video ini. Ya. Pak. Selanjutnya kita masuk pada iman kepada malaikat. Nah, ada kaitannya dengan materi mawas diri. Kemudian pertanyaannya, kemudian apa itu iman? Iman adalah Saya yakin. percaya dan yakin. Kemudian pertanyaannya adalah seperti ini: bagaimana cara mengimani malaikat? Nah, kemudian dalil tentang malaikat. Nah, ini ada dalilnya. Karena pertanyaannya bagaimana cara mengimani malaikat. Kita percaya itu mengimani malaikat. Sesuai dengan ayat yang kita baca ini, ayat An-Nisa ayat 136 tentang ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzina nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzina nazzala min qabl. Ya billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab kepada Rasulnya, dan akhir tunggu dia telah dekat dan jauh. Nah, ini menandakan kalau kita tidak percaya dengan malaikat, kitab-kitabnya dan Rasulnya, kita akan tersesat sangat jauh. Jadi, kemudian untuk meyakinkan lagi bahwa bagaimana kita percaya iman kepada malaikat, mengimani malaikat pernah bertanya kepada Allah sebelum diciptakannya manusia. Begini pertanyaannya: apakah engkau, ini malaikat yang bertanya, apakah engkau menjadikan orang yang merusak dan mengumpulkan darah di sana, menumpahkan darah di sana, sedangkan kami tetap di bumi dan mensucikan? Ini pertanyaannya. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30? Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini. Dan ayat tersebut di atas, pertanyaan tersebut di atas bahwa malaikat itu bukan khayalan, tapi betul-betul ada. Oke, kemudian sifat-sifatnya ada yang bisa baca. Pertama apa? Selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Kedua, Mereka dapat berdoa untuk sesuai dengan Allah dan beribadah dapat kepada Muhammad dan menyamar sebagai sahabat. Yang ketiga, malaikat tidak makan Ilmu. Yang keempat, Mereka tidak memiliki jenis kelamin. kemudian kelima apa? Mereka tidak berkata tidak Dan keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Kalau ada orang ceramah-ceramah, dia senang itu malaikat datang dan mendoakan hamba yang menunggu salat
rangkaian sifat-sifat malaikat. Kemudian perbedaan malaikat jin dan manusia. Apa perbedaannya? Dari malaikat kita dulu pertama apa malaikat? Nah, diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari ini rangkaian perbedaan. Kalau ditanya si malaikat itu diciptakan dari mana? Dari cahaya. Malaikat jin diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari Tanah. Kenapa diciptakan dari tanah? Karena kita akan kembali ke Tanah. Yang kedua, makhluk gaib, malaikat makhluk gaib. Ada yang saja kenapa dikatakan makhluk gaib? Tidak bisa jin. Karena tidak Bisa kalau manusia makhluk. Kenapa dikatakan makhluk kasat mata? Karena bisa nampak dan bisa dilihat secara pandangan. Kemudian yang ketiga apa? Selalu malaikat itu selalu patuh dan taat kepada Allah. Dia apa yang diperintahkan pasti dilaksanakan. Kemudian jin apa? Ada yang patuh, ada yang tidak. ada yang muslim, ada juga yang Muslim. Itu jin. Cuma perbedaannya kita manusia dengan jin itu lebih tinggi derajatnya manusia ketimbang jin. Jadi prosesnya sama. Manusia juga begitu, ada Yang patuh, ada yang tidak. Kemudian malaikat tidak Makan dan minum. makan dan minum. Manusia jin Makan dan minum. manusia Makan dan minum. bersama dia. Kemudian yang kelima pikiran jernih dan malaikat pikirannya jernih. Kalau jin Pikirannya berbalik. pikiran berubah-ubah. Begitupun dengan Manusia. pikirannya berubah-ubah. Kemudian terakhir apa? Tidak punya hawa nafsu. Tidak mempunyai hawa nafsu. Kalau jin Punya hawa nafsu. kalau manusia Punya hawa nafsu. punya hawa nafsu. Itulah perbedaan. Jadi kalau tanya nantinya apa perbedaannya itu? Pokoknya malaikat itu semuanya buruk, tidak punya jenis kelamin, tidak makan dan minum, selalu patuh dan taat kepada Allah. Dia tidak nampak makhluk gaib, kadang berubah menjadi sahabat Rasul pada masanya. Nah, itu. Kemudian berapa jumlah malaikat yang ada? 10. Pertama ada yang bisa sebutkan. Jibril, apa tugasnya Jibril? Menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Apalagi? Malaikat apa lagi? Munkar Dan nakir. Nakir. Apa tugasnya munkar nakir? Catat kebaikan dan keburukan. Nakir. Masa munkar nakir? Kalau nakir itu mencap. Kalau munkar nakir menanyai orang dalam kuburan. Ya. Oke. Ini nama-nama malaikat. Yang pertama ada Jibril. Yang kedua adalah Mikail. tugasnya Mikail. Kemudian ada tugasnya adalah ada Israel apa? Ada rakit. Kemudian ada atid. Rakit, atid. Yang mana rakit? Rakit. Kenapa kalian katakan banyak? Karena Amal. Ini hikmahnya hubungan iman kepada malaikat dan aktivitas kehidupan. Pertanyaannya. Ada pertanyaan seperti ini.
kalian berada di tempat yang sembunyi, sendiri, melihat apa benar-benar kalian sendiri? Coba, kenapa dikatakan seperti itu? Kenapa kalian menjawab tidak? Karena ada Allah. Allah yang selalu Mengawasi. Yang kedua, apakah benar-benar tidak ada yang melihat dan mengawasi kalian? Ada. Yaitu Allah. iman kepada malaikat bukan semata-mata meyakini bahwa malaikat itu punya tugas tertentu. Iman kepada malaikat hendaknya menghubungkan dengan sikap dan perilaku pada kehidupan. Nah, itu banyak. Nah, saya bagi LKPD kelompok, kalian sebentar diskusikan itu mengenai yang pertama adalah malaikat. Sebut malaikat, sebut tugasnya, kemudian perilaku yang terkandung dalam malaikat. Coba. Semuanya fokus, dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama nama malaikat, yaitu malaikat rakib dan atid. Malaikat mungkar dan nakir berusaha mempersiapkan diri untuk alam kubur. Malaikat rakib memiliki niat baik dan mencatat amal baik. Malaikat atid menjauhi niat buruk, perkataan kotor dan perbuatan tercela. Malaikat ridwan menciptakan kedamaian di dunia dan memohon surga. Dan terakhir malaikat malik memohon perlindungan dari siksa neraka. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tapi apa? Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama malaikat Jibril untuk tugasnya menyampaikan wahyu. Berlaku dalam kehidupannya selalu memohon hidayah kepadanya dan bersyukur dengan cara berbagi ilmu dengan orang lain. Ya, oke. Beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama malaikat Jibril memiliki tugas menyampaikan wahyu. Mikail memiliki tugas menurunkan rezeki. Israfil memiliki tugas meniup sangkakala di dunia. Dan terakhir malaikat Malik selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan api neraka. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum
Bapak. Oke. Selanjutnya saya serahkan kelompok yang mau bertanya ke kelompok yang lain sesuai dengan yang ada disilakan. Apa pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya? Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya untuk menjadi orang berilmu. Apabila tidak mampu menjadi orang yang berilmu, umatnya dituntut menjadi orang yang selalu belajar, mendengarkan ilmu, dan mencintai orang yang berilmu. Oke. Oke. Jadi demikianlah diskusi kita. Saya sudah diskusi nama-nama mereka dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah saya akan membagikan LKPD individu. Kerjakan ini yang terakhir. Setelah itu kita akan tutup. Jadi saya bagi LKPD-nya. Yang sudah boleh dipukul di depan. Sudah.
Akan dikumpul di depan. Jadi, sudah semua? Jadi cukup sekian pembelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saya akhiri dengan ucapan Allahumma filakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.